Selamat datang kembali. Hari ini kita mau coba kupas tuntas lagi nih materi yang Anda bagikan. Khususnya dari bagian fee buku Key Management Ratios karya Ciaran Walsh. Ini soal pengambilan keputusan manajemen. Kayaknya seru nih ngebahas gimana angka-angka finansial itu bisa jadi semacam kompas buat keputusan strategis. Kita bedah bareng yuk. Nah, bab pertama di bagian ini langsung ngomongin soal pertumbuhan. Pertumbuhan kan biasanya dianggap bagus ya. Tapi buku ini kok kayaknya nekenin banget soal keseimbangan. Katanya, kalau terlalu cepat tapi modal nggak kuat, malah bahaya gitu. Sustainable growth atau pertumbuhan berkelanjutan. Intinya perusahaan itu perlu ngerti gitu. Seberapa cepat sih dia bisa tumbuh pakai duit dari internal, terutama kas ya. Kalau nggak dihitung benar, risikonya yaitu overtrading. Kelihatannya bisnisnya banyak, tapi modal kerjanya megap-megap, likuiditasnya bisa kena. Jadi bukan cuma soal tumbuh cepat, tapi gimana tumbuhnya sehat dan terkendali lah. Oke. Masuk akal banget. Nah, lanjut nih. Ada alat analisis lain. Analisis kontribusi. Ini katanya lebih dari sekedar ngitung biaya total biasa. Gimana tuh maksudnya? Iya, jadi fokusnya itu geser dikit. Kita lihatnya margin kontribusi. Itu selisih antara harga jual per unit sama biaya variabel per unitnya. Nah, angka ini nunjukin dari tiap barang yang kejual, berapa sih duit yang sisa buat nutupin biaya tetap terus baru jadi untung? Ada dua ukuran utamanya. Kontribusi per unit atau CPU, sama persentase kontribusi terhadap penjualan, CPS, biar kelihatan mana produk yang paling nyumbang. Yang bikin penasaran nih, ada konsep kontribusi per unit faktor pembatas. Ini kayak bilang kalau produk yang margin persentasenya lebih kecil, malah bisa jadi lebih penting gitu. Kok bisa ya? Nah, ini dia. Tepat banget. Dan ini seringnya agak melawan intuisi ya. Coba bayangin kalau ada sumber daya kita yang terbatas. Misalnya jam kerja mesin atau bahan baku tertentu yang susah didapat. Produk yang harusnya kita utamain itu bukan yang margin persennya paling gede, tapi yang ngasih kontribusi paling tinggi per satuan sumber daya yang terbatas itu. Contoh ya, misal produk A margin 30%, tapi makannya 2 jam mesin. Produk B margin cuma 20%, tapi cuma perlu setengah jam mesin. Kalau jam mesin kita terbatas, ya produk B ini bisa jadi jauh lebih untung totalnya kan? Soalnya kita bisa bikin lebih banyak dalam waktu yang sama. Ini ngubah cara kita mikir soal alokasi sumber daya nih. Wah, ya juga ya. Jadi kita lihat bottleneck-nya di mana gitu ya. Menarik. Oke, geser ke keputusan gede lainnya, investasi jangka panjang. Gimana buku ini nyaranin kita ngevaluasinya biar nggak salah langkah? Kuncinya, kalau buat investasi jangka panjang, itu ada di konsep nilai waktu uang atau time value of money. Gampangnya, duit Rp1.000 hari ini itu lebih berharga daripada Rp1.000 setahun lagi. Kenapa? Ya karena ada potensi hasil sama resiko kan. Nah, teknik utamanya itu pakai discounted cash flow atau DCF, arus kas yang didiskontokan. Oh, jadi kita prediksi nih arus kas masuk di masa depan dari investasi itu, terus nilainya kita tarik ke nilai sekarang. Kenapa harus didiskonto segala? Betul, ditarik ke nilai sekarang. Kenapa? Ya karena arus kas di masa depan itu, satu, nggak pasti ada resikonya. Dua, kita kehilangan kesempatan pakai duit itu sekarang. Opportunity cost namanya. Tingkat diskonto yang dipakai itu ya buat ngukur dua hal itu. Nah, dari analisis DCF ini biasanya ada dua hasil penting. Pertama, net present value atau NPV, nilai sekarang bersih. Kalau hasilnya positif, artinya proyek itu diproyeksiin ngasilin lebih dari biaya modalnya. Secara teori, layaklah. Kedua, internal rate of return atau IRR, tingkat pengembalian internal. Ini persentase return aktual si proyek, nanti dibandingin sama biaya modal perusahaan. Selain DCF, katanya ada pendekatan yang lebih modern ya, kayak shareholder value added atau SVA. Bedanya apa sih sama kita lihat laba bersih aja? Nah, ini penting nih. SVA atau yang mirip-mirip kayak EVA, Economic Value Added. Itu fokusnya bukan di laba akuntansi doang, tapi lebih ke nilai ekonomi yang benar-benar diciptakan. Rumus dasarnya simpel tapi kuat banget. Perusahaan itu baru dianggap nyiptain nilai kalau pengembalian atas modal investasi atau ROIC-nya lebih gede dari biaya modal rata-rata tertimbang atau WACC. Tunggu, jadi nggak cukup untung aja gitu. Untungnya harus lebih gede dari ongkos modal yang dipakai buat ngasilin untung itu.
Persis. WACC itu kan cerminan harapan return dari para penyandang dana ya, pemegang saham, ya kreditur. Jadi kalau ROIC kita di bawah WACC, meskipun di laporan laba rugi kita untung, secara ekonomi kita itu sebenarnya ngerusak nilai. Karena nggak memenuhi ekspektasi mereka. Pertumbuhan penjualan atau laba jadi nggak ada artinya kalau nggak menghasilkan ROIC di atas WACC. Ini nih yang sering kelewat. Kelihatannya tumbuh, tapi modalnya mahal, malah rugi secara ekonomi. Wah, mulai kelihatan nih benang merahnya. Semua alat ini analisis kontribusi, DCF, fokus ROIC vs WACC, kayaknya nyambung banget ya kalau kita ngadepin keputusan super kompleks kayak merger dan akuisisi. M&A? Nyambung banget. Analisis kayak SVA itu ngebantu banget buat nerobos kabut lah istilahnya. Daripada kita cuma fokus ke dampak jangka pendek ke laba per saham atau EPS yang itu bisa nipu banget kita, bisa nilai lebih dalam. Apakah akuisisi ini beneran bakal nyiptain nilai sinergi jangka panjang? Atau malah cuma ambisi yang ngerugiin pemegang saham perusahaan pengakuisisi karena belinya kemahalan? Atau sinergi yang diharapin gak kejadian? Jadi, kalau disimpulin nih ya, materi ini kayaknya mendorong kita buat ambil keputusan manajemen yang lebih mikir dalam. Gak cuma soal tumbuh, tapi tumbuhnya harus berkelanjutan. Gak cuma soal produk mana marginnya paling tebal, tapi mana yang paling efisien pakai sumber daya yang langka. Investasi dilihat dari potensi arus kas masa depan, tapi ditarik nilainya ke sekarang. Dan yang paling penting, semua keputusan ujung-ujungnya harus buat nyiptain nilai ekonomi real. Artinya, pastiin ROIC itu di atas WACC, bahkan buat langkah segede M&A. Betul. Intinya sih kita ngelatih diri buat ngeliat di balik angka-angka laporan keuangan yang kadang permukaannya aja. Alat-alat ini mengasih kerangka berpikir lah buat ngerti dinamika finansial yang sebenarnya dan bikin keputusan yang dampaknya bagus buat jangka panjang perusahaan. Nah, sebagai penutup nih, mungkin bahan renungan buat Anda di rumah. Coba deh perhatiin, seberapa sering sih dalam keputusan bisnis di sekitar Anda, fokusnya itu cuma ke target laba kuartalan atau naikin pendapatan aja? Dan kira-kira peluang apa ya yang mungkin kelewat gara-gara nggak pakai kacamata analisis yang lebih fundamental, kayak ROIC lawan WACC ini? Sampai ketemu lagi di pembahasan kita berikutnya.